Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik Ananda, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai fluida dinamis. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan Ananda pahami video berikut ini. Baiklah Ananda, langsung saja kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu yang mengenai fluida dinamis. Pada fluida dinamis ini kita akan bahas dua materi pokok. Yang pertama itu ada kontinuitas dan azas Bernoulli. Pada azas Bernoulli ini ada submaterinya. Yang pertama teori Torricelli, gaya angkat pada pesawat, pipa pita, dan venturimeter. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pokok yang pertama, yaitu kontinuitas, di mana gerakan fluida di dalam satu tabung aliran haruslah sejajar dengan dinding tabung, meskipun besar kecepatan fluida dapat berbeda dari suatu titik ke titik lain dalam tabung. Nah, pada kontinuitas ini ada sebuah besaran yang dinamakan dengan debit, di mana debit itu dilambangkan dengan huruf Q besar. Debit adalah banyaknya fluida yang dapat mengalir melalui penampang setiap satuan waktu. Nah, debit ini dapat dirumuskan menjadi Q sama dengan V per T atau Q sama dengan A dikali V, di mana Q adalah debit dan A adalah luas penampang dan V adalah kecepatan aliran. Selanjutnya, mari kita amati gambar ini, di mana dalam sebuah pipa yang luas penampangnya berbeda yaitu A1 dan A2, maka debit fluidanya tidak bergantung pada luas penampangnya, berarti debit pada penampang 1 sama dengan debit pada penampang 2. Maka rumus debitnya sama dengan Q1 sama dengan Q2, atau A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2, di mana Q1 adalah debit pada penampang 1 dengan satuan meter kubik, Q2 sama dengan debit pada penampang 2 dengan satuan meter kubik juga. Selanjutnya V1. V1 adalah kecepatan fluida pada penampang 1 dengan satuan meter per sekon. Dan V2 adalah kecepatan fluida pada penampang 2 dengan satuan meter per sekon juga. Dan A1 adalah luas penampang 1 dengan satuan meter kuadrat, dan A2 adalah luas penampang 2 dengan satuan meter kuadrat. Nah, materi yang kedua yaitu azas Bernoulli, di mana persamaan Bernoulli menyatakan jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume selalu bernilai sama pada setiap titik sepanjang garis arus. Nah, seperti pada gambar ini, maka persamaan Bernoulli dapat kita rumuskan menjadi P1 ditambah setengah rho V1 ditambah rho GH1 sama dengan V2 ditambah setengah rho V2 ditambah rho GH2, di mana P1 itu adalah tekanan pada penampang pertama dengan satuan Pascal, V1 adalah kecepatan fluida pada penampang pertama dengan satuan meter per second, dan H1 ini adalah tinggi pada penampang pertama dengan satuan meter, dan rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Yang kedua, P2 itu adalah tekanan pada penampang 2 dengan satuan Pascal, dan V2 ini adalah kecepatan fluida pada penampang kedua, dan H2 adalah tinggi pipa pada penampang kedua. Selanjutnya, salah satu contoh dari penerapan azas Bernoulli yang tadi adalah seorang petugas pemadam kebakaran hutan sedang berusaha memadamkan api yang membakar lahan dengan menggunakan selang yang sangat panjang serta menempatkan posisi selang sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau titik api yang ingin dipadamkan. Baik Ananda, selanjutnya kita akan bahas materi mengenai teori Torricelli, yang salah satu contohnya itu terdapat pada tangki air yang berlubang, di mana sebuah tabung yang berisikan fluida dengan ketinggian permukaan fluida dari dasar adalah H dan memiliki lubang kebocoran pada ketinggian H2 dari dasar tabung. Maka persamaan kecepatan zat cairnya dapat kita cari dengan rumus V sama dengan akar 2GH, di mana V adalah kecepatan zat cair keluar lubang dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, H adalah jarak permukaan zat cair terhadap lubang.
Dan waktu yang diperlukan oleh zat cair untuk keluar lubang hingga menyentuh lantai dapat kita cari dengan rumus T sama dengan akar dari 2H per G, di mana T adalah waktu zat cair dari lubang sampai ke lantai, H adalah tinggi lubang dari lantai, dan G adalah percepatan gravitasi. Selanjutnya, kita juga dapat mencari jarak mendatar tempat jauhnya zat cair di lantai terhadap dinding bejana. Dapat kita cari dengan rumus X sama dengan V dikali T, di mana X adalah jarak jatuhnya zat cair di lantai terhadap dinding dengan satuan meter, dan V adalah kecepatan zat cair keluar dari lubang, dan T adalah waktu zat cair dari lubang sampai ke lantai. Selanjutnya adalah tentang venturimeter. Venturimeter adalah alat yang dipasang dalam suatu pipa aliran untuk mengukur laju aliran suatu zat cair. Venturimeter ada dua macam, yaitu venturimeter tanpa manometer dan venturimeter dengan manometer. Gambar di samping ini adalah salah satu contoh dari venturimeter tanpa manometer. Berdasarkan persamaan Bernoulli, maka persamaan pada venturimeter tanpa manometer dapat kita rumuskan menjadi P1 sama dengan akar dari 2GH dibagi dengan A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. P1 adalah kecepatan aliran yang akan diukur dengan satuan meter per second, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. A1 adalah luas penampang pada pipa 1 dan A2 luas penampang pada pipa kedua. Dan H adalah perbedaan tinggi raksa. Selanjutnya, venturimeter dengan manometer. Bila venturimeter dilengkapi dengan manometer atau pipa U yang berisi zat cair lain, maka kecepatan fluidanya dapat kita tentukan dengan rumus V1 sama dengan A2 dikali akar 2 dikali rho aksen dikurang rho dikali GH dibagi dengan rho dikali A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Rho aksen adalah massa jenis fluida pada manometer dengan satuan kilogram meter pangkat 3, dan rho adalah massa jenis fluida yang diukur kecepatannya atau dengan satuan kilogram per meter kubik, dan H adalah perbedaan tinggi fluida pada manometer. Selanjutnya tentang pipa pitot. Pipa pitot digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas. Gambar di samping ini adalah sebuah gambar pipa pitot yang dilengkapi dengan manometer. Zat cair yang berada pada pipa U yang mempunyai beda ketinggian H dan mempunyai massa jenis rho aksen. Maka persamaan untuk pipa pitot dapat kita rumuskan menjadi V sama dengan akar dari 2GH dikali rho aksen per rho, di mana V adalah kecepatan fluida pada penampang dengan satuan meter per second, dan G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat. H adalah selisih tinggi permukaan zat cair dalam manometer dengan satuan meter. Rho aksen adalah massa jenis zat cair dalam manometer dengan satuan kilogram per meter kubik, dan rho adalah massa jenis zat dengan satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya, gaya angkat pada sayap pesawat. Pesawat terbang dapat terangkat ke udara karena kelajuan udara yang melalui sayap pesawat. Persamaan gaya angkat pesawat dapat dirumuskan menjadi F1 dikurang F2 sama dengan P2 dikurang P1 dikali dengan A, atau F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat dikalikan dengan A, di mana V1 adalah kecepatan fluida pada penampang pertama dengan satuan meter per second, V2 sama dengan kecepatan fluida pada penampang kedua dengan satuan meter per second, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat. P1 dan P2 adalah tekanan di bawah P1 adalah tekanan di bawah sayap, dan P2 adalah tekanan di atas sayap dengan satuan Pascal. F1 dikurang F2 adalah gaya angkat dengan satuan Newton. Baiklah Ananda, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat Ananda pahami dengan baik. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.